Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Deswita dengan NPM 257821006 dari kelas TRI 2D. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan modul 5 tentang sistem bilangan. Oke, jadi kita akan belajar mengenal sistem bilangan. Yang pertama itu ada biner ya, sistem bilangan biner ya. Jadi biner ini sering dipakai untuk IP versi 4 ya, IP address versi 4. Nah, ini adalah contoh. Jadi biner itu angka yang berbasis 2, 0 dan 1. Jadi dia cuma mengenal 0 dan 1 ya. Seperti ini contohnya, untuk satu oktetnya itu berisi 8 bit ya. Contoh kayak 1101, ini tuh memiliki angka tersendiri. Oke, jadi dia ada bilangan sistem bilangan 2 untuk basisnya 0 dan 1 bitnya. Ini adalah contoh IP address ya, yang menggunakan binary. Jadi totalnya itu untuk satu oktet kan dia 8. Jadi untuk total keseluruhannya adalah 32 bit karena satu oktetnya itu ada 8 dan dikali 4. Jadi totalnya 32. Kemudian di sini kita akan belajar cara menghitung biner. Oke. Nah, di sini jadi ada angka magic ya teman-teman. Jadi karena dia tuh berbasis 2, kita tuh menggunakan angka 2 ini kemudian dipangkatkan 0 sampai 7. Kayak semisal 2 pangkat 0 ini 1, 2 pangkat 1 ini adalah 2 ya. Kemudian 2 pangkat 2 ini 4 sampai ke 2 pangkat 7, 128. Jadi kita menggunakan angka magic ini untuk menghitung binernya. Semisalkan kita menghitung 192 ini. Jadi untuk cara menghitungnya adalah jadi berapa ditambah berapa gitu, kayak misalnya 1292 ini berapa angka yang menghasilkan penjumlahan dari 192 ini dari angka 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan 64. Oh ya, 128 juga ya. Jadi kayak 128 nih. Jadi dia karena kita pakai 128 ya, ini angka terakhir yang paling besar. Lalu kita kasih angka 1 sini. Jadi kalau kita pakai angka itu kita kasih nilai 1 gitu. Kemudian 64 kita pakai juga. Jadi 128 ditambah 64 ini kan sudah 192 ya. Berarti sudah pas menjadi desimal ya. Kemudian sisanya ini dia sudah pas ya. Jadi dia tidak diisi, kita tidak menambahkan. Nilainya adalah 0 ya. Jadi kalau misalnya di binerin dia jadi 1 1 0 0 0 0 0 0. Nah, jadinya yang kepakai itu satu dari kiri ya, teman-teman. Satunya ada 2 dari kiri. Karena apa? Karena 128 ditambah 64. Seperti itu. Jadi dia hasil penjumlahan gitu. Dari angka 1 sampai 128. Angka magic. Oke. Jadi ini kita ubah dari desimal ke biner ya. Binernya itu yang tadi 01 kayak gitu-gitu. Oke, ini tadi soalnya 192 ya. Sama aja ini. Kemudian di sini kita belajar lagi untuk yang 168. Sama aja. Untuk binernya, mengubah biner ke desimal itu berapa tambah berapa ya. Dari angka 1 sampai 28 ini. 1, 2, 4, 8, 16, 3, 2, 6, 4, 128. Jadi 128 ditambah, kita nggak pakai 64 ya, 32. Kemudian ditambah 8 ya. Jadi untuk yang 64, 16, 4, 21 ini tidak kepake. Jadi kita hanya menjumlahkan 128 ditambah 32 dan ditambah 8. Hasilnya 168 10 10 10 00 00 ya. Jadi 10 10 10 00 gini. Ini menghasilkan angka 128 ditambah 32 ditambah 8 menghasilkan angka 168, seperti itu. Jadi kita untuk bitnya itu hanya menggunakan 0 dan 1. Nah, ada lagi ini 11 ya. Jadi sama aja, dia pakai 1, 2, dan 8. Sisanya dia tidak kepake karena 1, 2, dan 8 sudah menghasilkan angka desimal 11. Jadi sisanya dia 0 ya, seperti ini 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Oke, yang pakai hanya 1, 2, dan 8. Selanjutnya 10 di sini. Teman-teman di sini ada angka 10 desimalnya, jadi kita ngubah sama aja ngubah desimal ke biner ya. Kalau desimal ke biner kayak di atas tadi.
kita nggak pakai angka 1, kita pakai angka 2, kemudian ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 10 ya. Selebihnya kita tidak pakai karena angka itu sudah menghasilkan angka 10. Jadi kita nolin aja yang tidak kita pakai. Sisanya yang kepakai itu kita tulis angka 1 ya, bit 0 dan 1. Seperti itu. Jadi angka 1 ini adalah hasil yang dari kita jumlahin gitu teman-teman. 10 jadinya. Oke, di sini kita bakal belajar ngisi ya untuk ini angka berapa nih? 64 ya. Bitnya ini 64 ditambah 32 ditambah 8 ditambah yang mana? 64 32 8 sama 2. 64 ditambah 32 itu 8 9 96 ditambah 8 104 ya, 104 ditambah 2 106. Coba kita coba dulu ya, bener apa enggak kalau kita ubah ke desimal. Korek teman-teman. Oke, kita coba lagi. 64 32 8. Oh, ada 2 108 berarti. Masih salah. 64 ditambah 32 itu kan 96. 96 ditambah 2 98. 98 ditambah 8 106. 106 incorrect. Oh, di sini ada angka 1 ya. Nggak lihat. Mohon maaf teman-teman. Jadi hasilnya itu adalah 107. Oke, benar ya, correct ya, benar. Jangan lupa di sini ternyata ada 1. Jadi ini adalah hasil penjumlahannya. 01 01. Jadi nilai yang ada bit yang ada angka 1-nya itu memiliki nilai dan itu kita jumlahkan. Oke, itu untuk binernya ya. Kemudian kita nanti ke heksadesimal. Sudah selesai. Nah, ini adalah caranya. Oke, kita belajar lagi. Di sini kita isi untuk bitnya ya. Untuk angka binernya, kalau hasilnya 76. Jadi angka berapa nih yang menghasilkan 76? 64 ditambah 8 2 tambah 4. Oke, sini kita kasih angka 0 ya. Kemudian 0. Ini kita kasih 1 karena kita akan menjumlahkan 64 ini dengan 8. Oke, 1. 64 ditambah 8 72, kita tambah 4 76. Oke, 0 dan 0. Kita cek. Correct. Oke, benar ya. Jadi ya caranya sama aja. Kita tambahin untuk yang jadi angka 1 itu kita pakai untuk yang hasil dari kita tambahin gitu ya. Semoga ngerti ya. Ini ada permainan aktivitas binary game. Nah, di sini ada IP address yang dia tuh ada binernya teman-teman. Jadi untuk 192 itu binernya 110000 sampai 6 kali, satunya 2 ya. Kemudian 168 ini adalah binernya dan 10 adalah ini binernya 10 juga sama ya. Jadi untuk satu oktetnya itu binary punya 8 bit. Kalau misalnya seluruhnya untuk 4 oktet itu adalah 32 bit. Seperti itu. Ini hasil dari perhitungannya tadi kita belajar. Oktet. Nah, ini oktet ya. Jadi ini oktet dan kalau bitnya itu satu oktetnya ada 8 bit. Kalau kita kali jadi 32 bit keseluruhannya. Oke, itu untuk biner ya. Jadi biner itu adalah bilangan yang berbasis 2, isinya 0 dan 1. Kemudian kita pakai cara angka magic itu tadi untuk menambahkan. Selanjutnya record kan? Oke. Kita ke heksadesimal, sistem bilangan heksadesimal.
Jadi heksadesimal itu sering dipakai untuk IP address versi 6. Nah, heksadesimal ini dia itu sistem bilangan ya yang berbasis 16. 16 itu 0 sampai 9. Nah, sisanya dia menggunakan huruf A sampai F. Jadinya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A itu nilainya 10, B nilainya 11, C nilainya 12, D nilainya 13, E nilainya 14, F nilainya 15. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh desimal ya. Jadi kalau misalnya desimal 0 ya, untuk binarinya, nah untuk di heksadesimal dia itu punya 4 bit teman-teman untuk 0. Jadi dia tuh punya nilai tersendiri. Misalnya nih, kayak 9, dia tuh bakal punya nilai 10, 01 gitu. Untuk heksadesimalnya dia gini. Ini untuk 0 sampai F ya, 0 sampai 9, kemudian huruf A sampai huruf F. Ini desimal, heksadesimalnya 0 sampai F. Kemudian binarinya dia menggunakan 4 bit ya, teman-teman. Seperti ini. Satu nibelnya ya, dia tuh 4 bit. Satu nibel. Oke. Ya, itu ya intinya. Desimal jadi 0 sampai 15. Dia sering dipakai untuk IP address versi 6. Kita bakal belajar nih cara konversinya. 10, which is the decimal equivalent of A in hex, times 1. Belajar untuk 2 dan A ya. Jadi untuk 2-nya ini, kita tuh bisa lihat 2 dulu ya. 2 kali 16, A kali 1. Nah, jadi angka A ini dia tuh punya nilai 10, sama kayak tabel yang ini ya teman-teman. A. Nah, desimalnya dia 10. Untuk angkanya, binarnya dia bernilai 10, 10, 10, 10 gitu. Kemudian untuk 2, dia punya nilai 00, 10. Nah, itu nanti kita gabungin gitu. 1, which gives us 32 plus 10, or 42 in decimal. Multiplying or dividing by 16 isn't always easy when doing hex to decimal conversions. Usually it's easier to convert the hexadecimal or decimal value to binary first, then convert the binary number to decimal or hexadecimal. Let's convert decimal 197 to hex. First, I'll begin by converting 197 to an 8-bit binary number. Here I've drawn out the first 8 place values of the binary number system. We need to find out what combination of these place values adds up to 197. I'll begin by writing 197 on the left side, and starting at the left, if the place value is equal to or less than this number, I'll put a 1 under it and subtract it, and if it's greater, I'll put a 0 under it and move to the next place value. Since I can subtract 128 from 197, I'll put a 1 under it and subtract it, and that gives me 69. I can subtract 64 from 69, so I'll place a 1 under that and subtract it, that gives me 5. 32 is too big, so I'll place a 0 under that. 16 is also too big, so that gets a 0. 8 is also too big. But when I get to 4, I can subtract that, so I put a 1 there, and I subtract it here. 2 is too much, so a 0 goes there, and 1 is just right, so I subtract it, and it results in a 0. Therefore, decimal 197 equals binary 110000101. Next, I'll convert the 8-bit binary number to decimal by first splitting it into 2. Jadi ini kita mengonversi dari desimal ke heksadesimal. 2 4-bit binary numbers, and then I'll rewrite the first 4 binary place values above each half. So here I have 1. Kemudian ini tuh kita bagi 2. 2, 4, 8, and then repeat it on the left, 1, 2, 4, 8. Then I'll convert each half to decimal, and then each decimal to its equivalent hex value. On the left side, we get 8 plus 4, which equals 12, and on the right side, we get 4 plus 1, which equals 5. If we convert those to hex, 12 decimal is the equivalent of C in hex, and 5 decimal is the equivalent of 5 in hex. Therefore, 197 in decimal is C5 in hex, or can also be written with a 0x preceding it to indicate that what follows is written in hexadecimal. Lastly, let's look at converting from hex to decimal, but this time we'll convert to binary first instead of going straight to decimal. Oke, jadi kita belajar untuk desimal ke heksadesimal ya. Pertama 168 binarnya adalah 10 10 10 0 0 0. Nah, di sini itu kita bagi 2 teman-teman. Jadi kan ada angka 8 bit ya untuk binarnya. Itu 8 bit. Nanti itu kita bagi 2. Kayak misalnya nih 10 10 ya. 10 10 tuh punya nilai apa sih? Sebelah sini ya. Jadi kita bagi 2 untuk 8 bit jadi 4 bit 4 bit gitu. Kiri 4 bit, kanan 4 bit karena dia punya 8 kan. Kita bagi 2. Jadi 10 10 itu di sini untuk A. Coba kita cari ya. Kita buktiin. 10 10 dan 10 10 dan apa ini? 10 0 0. Oke, kita cari di sini.
10, 10. Nah, di sini 10, 10 itu A ya. Desimalnya dia adalah 10 di sini. Kemudian 10, 0, 0. 10, 0, 0. Nah, 8 ya. Di sini heksadesimalnya itu adalah 8, sedangkan sama heksadesimal dan desimalnya 8. Jadi ini 8 sama A ya. Untuk heksadesimalnya yang tadi, bit yang tadi itu adalah 8 dan A. Oke, benar ya, 8 dan A. Untuk A-nya ini 10, 10, 8-nya ini adalah 10, 10, 00. Untuk yang A 10, 10 gitu ya. Jadi terbukti ya teman-teman, 168 desimalnya 168 kalau di heksadesimal dia jadinya jadinya A8 ya. A8 dalam heksadesimal begitu. Jadi heksadesimal tuh biar lebih simpel aja sih menurut saya. Dia kita konversi dari 8 bit kita ubah jadi 2 pertama kan. Kemudian kita cari nih untuk tabel yang ini kita pasin aja sama tabel yang ini nih. Oke, jadi dia punya nilai sendiri kayak ini 1110, 4 ini 0100 gitu. Gampang sih teman-teman ya. Kita konversi. Selanjutnya heksadesimal ke desimal kita konversinya. Misalnya nih D2 ya kan. Kemudian D2 ini jadi 4 bit kan, 4 bit 4 bit. Nah, kita cek ya. Di sini 4 bit 4 bit. D dan 2. Untuk yang huruf D itu nilainya 1101 ya. Kemudian 2, 00, 10. 1101, 00, 10. 1101. Oh ya, di sini udah ada ya. 1101, 00, 10 ya di sini. Nah, itu kita jadiin 1 untuk masing-masing kan tadi 4 bit biner ya. Kita jadiin 1 jadi 8 bit kan binernya. Kemudian angka ini kita hitung ya. Dia tuh angka, jadi itu 128 kan ada 1101 ya, yang ini 1101 00 10. Ini dalam biner ya. Nah, jadi 11 ini kita tambahin 128 ditambah 64 ditambah 16 ya. Tambah 16 kemudian ditambah 2 dan hasilnya itu adalah 210. Coba saya jumlahin dulu ya. Pakai kalkulator teman-teman. Soalnya MTK-nya ya begitu. 128 tambah 64, kemudian kita tambah 16 dan tambah 2. 2. Oke, terbukti ya. Hasilnya itu adalah 200. Kelihatan nggak ya di hands on ini? Hasilnya itu adalah 210 ya. Oke, jadi gitu. Kita bagi dulu. Kalau misalnya dari heksadesimal ke desimal, kita bagi dulu ya. Itu kan ada 8 kan. Enggak, pertamanya kita kan 44 kan, 4 bit. Udah 4 bit, kita gabungin jadi 1 seperti ini. Dari 4, kita gabungin. Nah, angka 8 bit ini langsung kita biner kan, udah biner kan. Nah, habis itu kita jadiin desimal. Untuk jadi desimalnya kita tambah aja nih angka yang punya nilai 1 ini. Pasti dia punya nilai kan masing-masing. Kayak 128 ditambah 64 ditambah 16 dan ditambah 2. Hasilnya dalam desimal adalah 210. Gitu teman-teman ya. Semoga mengerti ya. Jadi wow, maju juga. Jadi untuk yang biner itu kesimpulannya dia itu berbasis 2, 0 dan 1 ya. Dalam satu oktetnya dia ada 8, kalau 4 dia ada 32, kalau heksadesimal dia sistem bilangan angka yang berbasis 16. Jadi dari 0 dia sampai ke 9, kemudian A sampai ke F ya. A sampai F-nya ini juga punya nilai. Jadi kita pakai patokan tabel yang ini ya teman-teman. Nah, kalau kita mau ngitungnya itu kita tinggal bagi 2 aja. Dari 8 bit itu kita bagi 2 ya. Kemudian abis itu kita cocokin dengan yang ini. Dan sebaliknya kalau kita mau konversi dari biner ke desimal, binary ke heksadesimal, heksadesimal ke binary gitu. Ya. Itu mungkin cukup ya tentang modul titik 5 tentang sistem bilangan. Jadi ada sistem bilangan biner dan heksadesimal. Kita udah belajar cara konversi biner ke desimal, desimal ke heksadesimal, heksadesimal ke biner. Semoga penjelasan saya bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.